Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Guru hebat? Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.4 yaitu demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Sinta Karlina, SPD GR, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapan aplikasinya kepada peserta didik kita bersama Ibu Fasilitator dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Dr. Anda Sri Rahayu MSI MPD sebagai fasilitator dan Ibu Dwi Ari Nurharianti MKom sebagai pengajar praktik. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gozen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi 1. Memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya. Yang kedua, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Yang ketiga, inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 2 kasus. Skenario kasus yang ke-1. Ketika siswa kelas 5 sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Action yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Davin. Waalaikumsalam, Us. Oke, apa kabarnya Kak Davin hari ini? Alhamdulillah sehat, Us. Ustazah Cinta manggil Kak Davin ke ruangan ini. Apa tahu alasannya kenapa Kak? Tahu, Us, ada apa? Oke, tadi saat berkumpul sesama ustadz-ustadzah di ruang pengawas, Ustazah Harlin menyampaikan bahwa Kak Davin saat ujian PJOK, Kak Davin tadi sempat melihat jawaban temannya atau melihat gambar soal yang tidak jelas gitu. Apa betul Kakak? Iya, Us. Nah, kenapa Kak? Kok sampai Kak Davin melihat jawaban punya teman? Soalnya tadi malam nggak belajar, Us. Nah, kenapa kok sampai nggak belajar? Main HP terus aja. Nah, itu dia. Berarti gangguannya dari gadget. Oke, sekarang kembali kepada keyakinan kelas saat di awal kita bentuk bahwa saat ujian kita tidak boleh Mencontek. Oke, karena mencontek itu merupakan salah satu perbuatan yang baik atau kurang baik Kak? Kurang baik. Nah, sekarang Kak Davin tahu kan bahwa mencontek itu merupakan salah satu perbuatan yang kurang baik. Sekarang Kak Davin bisa nggak memberikan tips bagaimana caranya saat kita melaksanakan ujian pas itu tadi kita tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal? Apa aja Kak? Coba sebutkan. 1. Percaya diri terhadap jawaban sendiri. Yang kedua. Tidak bermain gadget terus-terusan. Lalu Belajar dengan tekun. nah itu Kak Davin tahu kan berarti anak hebat berarti. Oke, Kak Davin bisa menyimpulkan bahwa kalau kita belajar dengan tekun, mengurangi gadget dan tidurnya tidak terlalu larut malam, kita saat ujian tidak akan mengalami beberapa permasalahan. Oke, Kak Davin. Sekarang Kak Davin kelak ingin menjadi apa cita-citanya Kak? Menjadi polisi. Nah, menjadi polisi. Wah, hebat sekali jadi polisi. Berarti kalau dalam diri polisi itu kita harus bagaimana Kak?
adil terhadap orang. Adil terhadap orang, percaya pada diri sendiri, tidak boleh ikut-ikutan, ya kan. Kita harus mempunyai prinsip bahwa orang yang sukses itu harus mempunyai kiat dan keinginan yang kuat pula. Nah, dari keinginan yang kuat itu tadi, kita salah satunya harus belajar dengan rajin, kemudian beribadah, lalu apa lagi ya? Belajar dengan tekun. Oke, kepada orang tua kita harus Hormat, kemudian mengucapkan dengan bahasa yang bagaimana kepada orang tua? sopan dan Pada kesempatan kasus yang kedua, yaitu ada salah seorang siswa kelas 5 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu adalah sebuah komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut video action yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alfi. Waalaikumsalam, Gus. Kak Alfi tahu sebab kenapa Kak Alfi datang diundang peserta singkat di ruangan ini? Tidak, Gus. Peserta singkat tadi pagi mendapatkan informasi dari guru piket yang jaga depan pintu gerbang sekolah bahwa Kak Alfi hari ini dan kemarin datang ke sekolah terlambat. Apa betul, Kak? Iya, betul, Gus. Kenapa Kak Alfi bisa terlambat? Tahunya kesiangan, habis itu pas berangkat ke sekolah udah siang jadi macet. Nah, sekarang Kak Alfi sudah tahu kan kalau kita berangkatnya terlalu siang, jalanan di jalan raya pastinya macet. Kemudian belum lagi kalau kita terlalu lama di kamar mandi, yang pasti kita juga berangkatnya akan terburu-buru. Buku pelajaran hari ini ada yang tertinggal atau tidak? Insya Allah tidak, Gus. Alhamdulillah, baiklah kalau begitu. Peserta singkat kembali lagi pada keyakinan kelas kita bentuk saat awal pelajaran baru, bahwa apa Pak? Saat pelajaran sekolah Tidak boleh terlambat, minimal 15 menit sebelum dimulai pelajaran. pintar, anak hebat. Sudah ingat kan berarti bahwa keyakinan kelas kita datang setidaknya 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, supaya apa? Kita tidak terlalu tergesa-gesa saat hadir di kelas. Saat jam pelajaran kita tidak terengah-engah dengan kedatangan kita yang terlalu siang. Oke, sekarang peserta Sinta tanya, kalau kita terlambat sekolah itu merupakan salah satu sikap yang baik atau tidak, Pak? Tidak, Gus. Kenapa kok tidak? Kita kurang apa berarti dari kita? Kurang disiplin. Kurang disiplin, kurang bertanggung jawab terhadap siapa? Saja. Diri sendiri. Oleh karena itu kita, kalau kita sudah mempunyai tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, kita harus disiplin terhadap diri sendiri, patuh terhadap keyakinan kelas, ya kan? Ya. Oke, sekarang Kak Alfi kedepannya ingin kan jadi pribadi yang lebih baik. Terus Nah, supaya jadi apa anak kelak ke depan? Cita-citanya kakak jadi apa? polisi. Alhamdulillah jadi polisi. Berarti kalau jadi polisi kita harus terbiasa hidup apa? Mandiri, harus disiplin, dengan waktu yang sudah ditentukan, sudah menjadi tata tertib yang ada di sekolah kita. Oke, bagaimana perasaan Kak Alfi hari ini? Senang? Respon dari peserta didik saya. Tanggapan murid. Yang pertama adalah tanggapan dari Ananda Davin kelas 5B. Yang kedua, tanggapan Alfi dari kelas 5B. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dengan pembicaraan usaha Sinta. Saya tak akan mencontek lagi karena itu perbuatan tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan akan menjadi orang yang lebih jujur. Terima kasih, Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Ustazah Sinta karena sudah menasihati saya yang agar tidak datang terlambat. Saya tahu kesalahan saya dan saya tahu cara memperbaikinya. Saya tahu itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Terima kasih Ustazah Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah sebuah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter murid yang positif. Pada akhirnya tercipta budaya yang positif. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.